Oke, hari ini gue cuma pengen ngebahas satu pertanyaan doang, yaitu bagaimana caranya film yang umurnya kasarnya udah mau 1 abad, bos. One eternity later. Plus, ini bukan film drama yang mentingin acting dan plot ceritanya doang, tapi ini film fantasi yang artinya sangat-sangat bergantung kepada aspek visualnya. Tapi ketika film yang umurnya udah mau 1 abad ini ditonton sama gue yang udah berumur 22 tahun, padahal ini film buat anak-anak, tapi gue masih bisa dibikin tergila-gila sama visual, plot cerita, bahkan pesan moral dari film yang satu ini. Lah, kok bisa, Bang? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa ya kalian semua. Kita kembali lagi di segmen Old But Gold. Ya, buat kalian yang baru pertama kali datang di segmen Old But Gold yang Ngelantur, kita akan membahas film-film yang old, artinya jadul, tapi gold, berkualitas gitu. Kalian bisa cek semua video yang udah gue buat di playlistnya Old But Gold Ngelantur. Ya, udah banyak banget film yang gue bahas dan semuanya rata-rata ratingnya tuh selalu di atas 9,5, kebanyakan gitu. Karena memang selalu gold. Termasuk salah satunya film yang bakal kita bahas kali ini. Karena uniknya ya, kalau misalnya kalian perhatiin film-film Old But Gold yang gue udah pernah bahas sebelumnya, itu kan banyak yang masih hitam putih. Kayak misalnya Psycho tahun 1960, Seven Samurai tahun 1954, 12 Angry Men tahun 1957. Tapi uniknya yang bakal kita bahas kali ini adalah film tahun 1939. Nani? Omae wa mou. Lebih jadul dari semua film Old But Gold yang gue pernah bahas. Tapi ini film udah berwarna, coy. Ya, karena memang film yang satu ini salah satu film paling pertama yang udah berwarna nih filmnya. The Wizard of Oz. Oke, sebelum kita bahas film yang memang benar-benar timeless, umurnya udah mau 1 abad tapi masih bisa gua nikmati sekarang, dan kita bakal bahas juga konspirasi-konspirasi mengenai film yang satu ini yang dianggap terkutuk juga. Ya, kalian jangan lupa silakan join grup Telegram kita, itu grup Ngelantur Corps. Isinya udah ada 700-an Ngelantur Corps lainnya. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gua dan ngobrol-ngobrol sama yang lain, silakan join aja, feel free aja. Film yang satu ini disutradarai oleh Victor Fleming. Diangkat dari novel anak-anak tahun 1900 karya L. Frank Baum. Judulnya itu The Wonderful Wizard of Oz. Ya, di Old But Gold yang kali ini mungkin gue nggak bakal fokus ke ranah ceritanya ya, karena lagi-lagi ini cerita yang harusnya udah berkali-kali kalian denger. Mungkin gue kasih gambaran singkatnya aja lah ya mengenai film yang satu ini, yaitu mengenai Dorothy Gale yang hidup di Kansas dan dia tinggal bersama paman dan bibinya. Cuman dia nggak suka sama kehidupannya gitu. Dia stres, merasa nggak dianggap, makanya dia pengen menuju ke satu dunia yang baru, yang berbeda, yang indah. Dan ternyata diwujudkan impiannya dengan adanya angin topan yang membawa rumahnya dia terdampar di sebuah negeri dongeng yang begitu indah. Nah, tapi setelah tiba di negeri dongeng tersebut, dia malah pengen balik ke rumah lamanya di Kansas gitu. Makanya dia harus bertemu dengan The Wizard of Oz untuk mengabulkan permintaan dia untuk bisa kembali ke Kansas. Dan selama perjalanan dia ke Emerald City untuk bertemu The Great Wizard of Oz, dia bertemu dengan Scarecrow yang nggak punya otak, dia ketemu sama Tin Man yang nggak punya hati, dia ketemu sama Cowardly Lion, si singa pengecut yang nggak punya keberanian. Dan akhirnya 3 karakter sentral utama kita ini yang mungkin kalian bisa lihat di poster ini, itu bareng-bareng sama Dorothy untuk menuju ke Emerald City. Ya, mereka sama-sama ingin dikabulkan permintaannya, pengen dapetin otak, pengen dapetin hati, dan pengen dapetin keberanian. Ceritanya sesimpel itu, tapi justru uniknya, meskipun ini cuma dongeng anak-anak yang cetek, kesannya ringan banget, tapi justru film seperti inilah yang bisa gua anggap sebagai this is the real cinema gitu. Dalam artian ini bener-bener dibuat secara maksimal, dibuat eksekusinya luar biasa, secara cerita, pesan moralnya juga bahkan sampai sekarang gue masih bisa tersentuh lewat ceritanya. Karena memang ini film yang bener-bener film, nggak seperti film-film zaman sekarang yang kebanyakan gimmick, yang kebanyakan cuman ngandelin teknologi di zaman sekarang, pakai visual effect. Gue malah lebih suka film kayak gini yang ya buat anak-anak doang, tapi eksekusinya keren banget. Gue umur 22 tahun masih bisa menikmati film yang satu ini. Dan tentunya dengan cerita dongeng anak-anak yang seringan ini masih ada dikasih
dikasih plot twist yang mungkin buat kalian yang belum pernah dengar cerita Dorothy and the Wizard of Oz ini, ya kalian mungkin bakal terkejut ketika mengetahui The Great Wizard of Oz yang dari awal kelihatannya kayak wizard yang luar biasa, cuman ada kepala dengan asap-asap visual effect api yang gitu kan. Tapi ternyata dia cuman manusia yang menggunakan teknologi semacam hologram gitu sehingga menimbulkan efek Wizard of Oz ini, padahal dia cuman manusia di balik tirai itu. Ini plot twistnya. Oz, you ungrateful creatures, think yourselves lucky. Ya, kalau kalian udah nonton film prequelnya yang keluar di tahun 2013, itu karyanya Sam Raimi, Oz the Great and the Powerful. Di situ kan menceritakan gimana pertama kali si Wizard of Oz ini nyampe di negeri dongeng tersebut gitu, sampai dia menjadi The Great Wizard of Oz di sana. Gue yakin kalian para Gen Z mungkin lebih banyak kan nonton Oz the Great and the Powerful ini dibandingkan nonton versi klasik yang ini, yang The Wizard of Oz ini, karena gue tau lah kalian lebih suka yang secara visual effect lebih wah gitu ya. Iya kan, tahun 2013. Tapi jujur buat gue pribadi, kalau misalnya gue harus compare nih ya, tahun 2013 sama 1939, gua masih jauh berkali-kali lipat bilang lebih bagus yang versi 1939. Jangan bayangkan film tahun 1939 ini dibuat seperti film zaman sekarang. Belum ada protokol mengenai syuting sama sekali. Jadi bener-bener semuanya sangat berbahaya. Adegan yang bisa membahayakan nyawa seseorang bener-bener dilakukan langsung gitu tanpa ada protokol yang jelas. Ya kalian bisa baca berita mengenai film The Wizard of Oz ini yang bahkan dianggap sebagai film terkutuk karena banyak banget aktor dan aktris di film ini yang mengalami kecelakaan. Salah satunya itu adalah Margaret Hamilton yang berperan sebagai The Wicked Witch of the West. Dia itu sempat kena luka bakar tingkat 2 gara-gara ledakan yang diakibatkan tongkat sihirnya dia. Jadi kalau kalian ingat ada satu scene di film yang satu ini dimana ketika dia memang menghilangnya itu selalu disertai dengan api yang berkorbar gitu. Gitu kan. Dan tentunya apinya itu belum ada CGI di zaman itu. Jadi apinya juga api beneran. Dan ketika memang pakai api beneran, dia sempat kena luka bakar tuh sampai dilarikan di rumah sakit berapa bulan berhenti syuting. Dan gak cuma itu, pemeran dari Tin Man nih, si manusia kaleng yang satu ini, yang mungkin kalau misal gua tanya kalian sekarang gimana caranya buat mukanya jadi silver, mungkin kalian bilang, ya kan banyak bang di lampu merah tuh Silverman. Ya iya sih ya, karena di zaman sekarang udah ada Pilox Pilox warna silver ya, yang ya sebenarnya itu bahaya juga sih buat mereka gitu. Cuman nggak seberbahaya serbuk aluminium yang dipakai untuk si karakter yang satu ini. Buddy Ebsen adalah aktor utama yang dipilih untuk menjadi si Tin Man. Tapi ketika dia memerankan Tin Man dan dipakein serbuk aluminium di mukanya, dia malah keracunan. Bahkan sampai dia sesak napas dilarikan ke UGD. Gara-gara serbuk aluminium itu meracuni tubuhnya dia. Makanya sampai diganti jadi si Jack Haley. Sampai kru-kru dari film ini dan banyak pemeran, terutama Munchkin sebagai aktor yang kerdil-kerdil di film yang satu ini, bener-bener stres mampus. Dan kalian tahu sendiri konspirasi yang paling menarik dari film ini yang sering banget dibahas sama YouTuber juga. Mungkin udah banyak orang yang ceritain mengenai konspirasi teorinya, yaitu di salah satu scene ketika si Dorothy, Scarecrow sama Tin Man ini lagi pengen berjalan ke Emerald City, lu bisa melihat di backgroundnya itu ada satu siluet bayangan kecil yang katanya, ini konon katanya itu adalah Munchkin yang bunuh diri, gantung diri. Katanya ini sebenarnya footage asli dari filmnya yang keluar di tahun 1939 gitu. Lu bisa lihat siluet itu bener-bener kayak ya literally orang yang gantung diri. Tapi ketika kalian nonton versi remasternya, yang mungkin kalian kalau pengen nanya sama gua, "Bang, lu nonton film Wizard of Oz ini di mana?" Gua nonton di Google TV ya BTW. Gua sewa cuma 25.000, lu udah bisa dapet film semasterpiece ini, film setimeless ini. Cuma 25.000 sewa, daripada lu nonton bajakan, ya mending di Google TV gitu ya. Dan di film yang gua tonton yang udah di remaster ya, ketika gue perhatikan baik-baik, itu burung yang bahkan ada mengepalkan sayap gitu, membuka sayapnya. Jadi itu burung, itu bukan orang yang gantung diri gitu. Tapi ketika gue lihat di YouTube yang katanya footage asli, nah ini perdebatan sih. Banyak juga yang bilang ini kayaknya udah diedit nih zaman dulu. Sebenarnya emang aslinya juga burung, katanya burung yang terbang terus masuk ke tempat syutingnya gitu katanya. Tapi ada juga yang bilang ya ini ternyata si Munchkin, karena memang Munchkin yang ada di film ini katanya juga nggak mendapatkan bayaran yang pas, bahkan bayarannya jauh di bawah Toto, yang mungkin kalau kalian pikir Toto itu adalah karakter penting di film yang satu ini, bukan. Toto itu adalah anjing ya. Jadi ada satu anjing yang dimiliki sama si Dorothy Gale di sini namanya Toto, dan dia bayarannya jauh lebih tinggi dibandingkan para Munchkin kerdil yang ada di film ini. Tapi ya itulah payoff yang harus diberikan oleh film yang satu ini, dimana
ketika film harus dibuat seluar biasa itu banyak banget yang harus dikorbankan, terutama ya para kru, pemeran yang stres banget saking susahnya produksi film yang satu ini. Nah, sekarang gue pengen coba ngomongin masalah visual effect, dan ini yang menurut gue paling menjadi daya magis karena ini tahun 1939, belum ada CGI, visual efeknya bener-bener masih dikombinasikan dengan practical effect se-efektif dan efisien mungkin sehingga penonton bisa cukup percaya. Dan gue yakin orang yang hidup di zaman tersebut ketika menonton film ini pertama kali di teater, gue yakin bakal sama rasanya sama kita yang di zaman sekarang yang ketika melihat berita ada orang korupsi 271 triliun. Itu bakal sama, gue yakin. Ekspresinya, perasaannya, melongonya, terkejutnya. Ya bedanya yang satu positif, yang satu negatif aja sih. Opening scene dari film Wizard of Oz ini bener-bener pakai color grading yang ala-ala sepia. Artinya kecoklatan dan keabu-abuan gitu, bener-bener kelabu sekali. Dan itu menandakan seberapa gak sukanya si Dorothy ini di rumahnya di Kansas. Karena dia, lu bisa lihat di awal-awal sama bibinya, sama pamannya, sama orang-orang di sana, kayak dia gak terlalu dianggap gitu ya. Dan itu ditunjukkan lewat color gradingnya gitu. Dan uniknya ketika ada tornado, dan ini yang menarik gitu. Kalau mungkin kalian bayangin tornado gimana cara buatnya gitu juga. Gue juga pertama kali nonton kayak, anjing ini tornado gimana cara buatnya. Dan ketika gue cari-cari lagi, ternyata tornadonya ini dibuat pakai stocking ya, kaos kaki stocking gitu yang diputer gitu, jadi kayak makanya mirip tornado dan efeknya luar biasa, bisa dipercayai. Kalau buat gue kayak ini real banget sumpah, bener-bener real, apalagi tahun segitu gitu, dengan musik yang pas di tornado dibuat mencekam. Tapi ketika dia udah terdampar, musiknya tiba-tiba jadi silence, musiknya hilang, cuman ada noise di belakangnya, cuman kayak gitu ya. Terus ketika si Dorothy membuka pintu rumahnya dengan backlight ya, jadi pintunya gelap tapi pas dibuka warna-warni, gila. Itu bener-bener gue gak bisa bayangin men, itu orang-orang di zaman tersebut ngelihat pertama kali kayak warna yang begitu indah seperti itu, kayak anjir men, gila. Gue aja di zaman sekarang bener-bener kayak wow gitu loh. Setiap transisi dari filmnya juga menurut gue luar biasa keren. Dari bola kristal ketika si Dorothy bener-bener nangis ngelihat bibinya manggil-manggil Dorothy, Dorothy di bola kristal, terus dia bilang on the M gitu kan, dengan scoring Over the Rainbow di belakang yang begitu indah. Tapi seketika tiba-tiba transisi menjadi mukanya The Wicked Witch of the West yang ketawa, terus di close up bola kristalnya, terus di close up ke si Dorothy yang terkaget-kaget lihat bibinya berubah tiba-tiba jadi The Wicked Witch gitu. Itu menurut gue visual effect yang damn man, gila. Dan dari segi practical effectnya juga ini nggak main-main. Contohnya The Cowardly Lion nih, si singa pengecut yang satu ini. Lu bayangin, ini kostumnya pakai kulit singa beneran. Dan katanya ini beratnya bener-bener berat setengah mampus. Jadi si Burt Lancaster ini kesulitan banget untuk memakai kostum ini sepanjang dia syuting. Apalagi harus pakai make up yang ganggu banget make upnya. Kulit lu bayangin, gua ngelihat kayak orang di jalanan aja ya, yang badut-badut jalanan, kalau kalian perhatiin kan dia yang pakai Upin Ipin, kostum-kostum itu kan, boboiboy gitu. Itu kan kita ngelihat aja maksudnya risih, dalam artian kayak aduh itu panas banget gak sih? Siang-siang terik matahari harus pakai kostum kayak gitu. Itu kan kayak buset, pasti banjir keringat kan di dalamnya gitu kan. Nah, lu bayangin sepanjang syuting dia harus kayak gitu, sambil nyanyi, sambil acting, tapi karakternya harus dibikin happy, joyfulnya tuh harus kerasa sampai ke penonton. Tapi ya deep inside di dalamnya gue yakin kayak sengsara dia pakai kostum seperti itu. Kulit singa beneran, berat banget, panas banget, gila men. Ngomongin sinematografi, jangan salah, meskipun ini film anak-anak, tapi film yang satu ini berhasil masuk nominasi Best Cinematography untuk di Academy Award tahun 1940. Lu bayangin, ini film anak-anak, tapi secara sinematografi luar biasa. Gua nggak tahu apakah di zaman sekarang ada lagi film-film anak yang bisa masuk Best Cinematography. Kayaknya udah nggak bakal ada lagi sih feeling gua. Banyak banget scene yang super duper ikonik, yang secara cultural impact itu luar biasa untuk di zaman sekarang. Memang ini film bener-bener pop culture sekali, karena banyak banget scene yang kalian bisa perhatikan itu bener-bener jadi reference untuk film-film di zaman sekarang. Setiap shot, setiap penggunaan lensa, setiap pergerakan kameranya bener-bener diperhatikan sedemikian rupa. Gua kasih contoh ya, pas kemunculan pertama dari The Wicked Witch of the West. Lu
lu bisa perhatikan kan, awalnya dari satu shot, ini one shot ya, lu bayangin, long take tuh. Terus kameranya ditarik ke belakang, ke atas, jadi angle-nya dilihat dari atas dan kita bisa lihat landscape yang begitu luas dari puluhan atau bahkan ratusan Munchkin yang ada di situ dengan segala macam production design-nya, gedung-gedungnya, dengan lagu Munchkin yang begitu happy sekali. Terus tiba-tiba muncul dari satu titik asap merah, dan scoring tiba-tiba berubah menjadi mencekam gitu, deng 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 deng, dan itu ternyata The Wicked Witch of the West yang muncul dari tengah-tengah situ. Dan dari yang merekanya happy semua sambil nyanyi-nyanyi, para Munchkin semuanya langsung lari berantakan. Semuanya lu bisa mendengar dari suara teriakan-teriakan mereka, gitu. Kekacauan itu bisa kita rasakan lewat apa? Itu lewat sinematografi, lewat kameranya. Ya, sinematografi yang baik kan adalah gimana caranya kita menggunakan teknik kita mengcapture image itu sehingga mengubah emosi penonton lewat visual yang ditayangkan, kan seperti itu. Dan ya lewat one shot tadi tiba-tiba si Wicked Witch of the West tuh muncul, ya kita langsung kayak anjir gitu. Ditambah lagi lu dibikin kasih close up ke Dorothy Gale yang kayak si Judy Garland mukanya dikasih lihat Wicked Witch yang pertama kali ditampakkan seperti itu keren banget, men. Belum lagi scene fly yang sangat ikonik itu. Now fly! Fly! Ini scene yang bener-bener terrifying, sangat luar biasa mengerikan ketika si Wicked Witch of the West ini nyuruh para monyet-monyet bersayapnya ini untuk nangkep si Dorothy, untuk ngambil sepatu rubinya itu, dan ditunjukkan dengan cara yang dramatis sekali. Dan ini memang udah jadi cultural impact, sempet di remake juga scene-nya di film Oz the Great and the Powerful, dan beberapa seri-seri animasi juga banyak yang nge-remake. Fly, my pretties, fly! Fly, my pretties, fly, fly! Atau bahkan scene-scene musikal yang mungkin kalian ketika masih kecil ya anggap kayak ya lucu-lucuan aja buat happy-happyan doang. Dimana gue inget banget ada satu scene ketika mereka di Emerald City, dimana si Cowardly Lion ini nyanyi dia sebagai raja. If I were king of the forest. Vibratonya itu gila, si Bertlar emang actingnya jago, nyanyinya juga udah kayak level-level opera, bos. If I were king of the forest. Ketika dia dimahkotain itu scene-nya long shot lagi-lagi, ditarik ke belakang, dan si Dorothy, Scarecrow sama Tin Man itu menggunakan semua peralatan yang ada di sekitar situ, propertinya dijadikan sebagai semacam coronation buat si Cowardly Lion itu. Jadi kayak ada satu gulungan dipakai buat jadi semacam red carpet gitu kan. Terus ada karpet rumput di depan situ, ditarik sama si Dorothy dijadiin jubah raja, ya kan. Terus si Tin Man ngambil semacam pot bunga, dipecahin pakai kapaknya, dijadiin mahkota. Itu dalam satu kali take, semuanya bisa dilakukan seperfecto itu, sekreatif itu, men. Ini gila banget loh. Emang pengaruh juga sih para aktor dan aktris di film ini. Kayak si Bertlar tadi, ketika dia bisa nyanyi dengan suara yang lantang sekali, ketika dia bisa bikin suasana menjadi sangat lucu. Gue berkali-kali bisa dibikin ngakak loh sama film tahun 1939. Gue ngakak ini padahal bukan film komedi ya, film-film anak-anak, dongeng. Padahal ya kita tahu sendiri kan, tadi gue udah bilang si Bertlar sengsara banget di balik kostum singa itu. Judy Garland di sini sebagai Dorothy yang masih umur 16 tahun di kala itu ketika dia syuting. Kalian tahu nggak sih dia mengalami hal-hal yang benar-benar luar biasa, mengerikan sekali. Dia katanya dianiaya sama Munchkin ketika dia syuting. Bahkan ketika syuting tuh dia pernah disuruh ke samping sama sutradaranya, sama si Victor Fleming, terus ditampar mukanya. Padahal dia masih umur 16 tahun. Karena katanya dia ketawa-ketawa mulu. Lagi-lagi karena si Bertlar tuh emang kocak sih. Kalau kalian perhatiin ada satu scene ya, ketika si Cowardly Lion ini lagi nangis, terus si Dorothy tuh lagi marah-marahin si Cowardly Lion karena dia habis nampol hidungnya si Cowardly Lion itu. Shame on you! What did you do that? Kan harusnya dia lagi marah ya, mukanya tuh lagi serius lah gitu. Tapi ada satu scene ketika dia bener-bener senyum, terus dia kayak nutup mulut gitu, dan itu sempat masuk ke shotnya gitu. Karena itu saking kocaknya tangisan si Bertlar sebagai Cowardly Lion. Dan itu dia berkali-kali kalau nggak salah dia bener-bener sering ketawa dan sering banget dimarah-marahin sama si Victor Fleming sebagai sutradara. Lagi-lagi semuanya tuh bener-bener diperlakukan secara buruk, secara kacau, nggak ada protokol, nggak ada kebahagiaan yang dirasakan ketika syuting di behind the scene-nya. Tapi anehnya ketika kita nonton film hasil akhirnya, itu semua kebahagiaan yang kita tonton. Ini benar-benar film anak-anak yang bisa memberikan kita nuansa nostalgia, bisa memberikan kita nuansa yang bahagia ketika nonton film yang satu ini. Padahal di balik itu semuanya stres, semuanya depresi. Jadi ya secara visual, secara
cerita, secara acting semua aktornya semuanya luar biasa. Scarecrow-nya, cara dia joget-joget bener-bener kayak jerami lagi joget ya kayak gini, enteng banget badannya gitu. Keren banget gitu. Gue gak nyangka kayak kok film kayak beginian gak ada lagi nih zaman sekarang. Lu bayangin lah Judy Garland yang bisa nangis, bisa stres, bisa happy, bisa memerankan emosi yang super duper kompleks, tapi dia bisa tiba-tiba juga nyanyi dengan suara yang begitu indah. Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Itu indah banget. Mungkin banyak orang yang menganggap musik yang satu ini, lagu yang satu ini sebagai the GOAT, the greatest of all time dari sisi musik dalam sebuah film gitu. Memang keren banget sih. Dan gak cuma suaranya yang bagus dan musik yang begitu indah, maknanya juga indah. Karena memang ini berhubungan dengan pesan moral yang kita bakal terima di akhir cerita film ini. Dimana ya kita belajar untuk menghargai apa yang kita punya sekarang gitu. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Dorothy yang mungkin awalnya gak suka hidup di Kansas, akhirnya si Dorothy juga pas balik dia benar-benar sayang sama semuanya. I love you all. Itu luar biasa ya. Sebagai anak kecil ketika kita nonton juga kita bakal dapetin something gitu dari film yang satu ini. Ya memang kita tuh baru bisa menghargai seseorang atau apapun itu ketika memang kita udah kehilangan itu gitu. Kalau kita udah kehilangan orang tersebut, barulah kita ngerasa dia itu penting gitu. Ketika orang itu belum hilang, ya kita ngerasa biasa-biasa aja. Itulah ya, memang manusia seperti itu kan. Dan kita baru dapat maknanya tuh dari film The Wizard of Oz ini. Jadi paket komplit sebagai film yang buat anak-anak luar biasa secara fantasi, secara visual, efek 3D-nya, penggabungan practical effect, visual effect luar biasa. Gue bakal kasih final score 9,7/10 alias top marko top. Film yang bener-bener timeless. Mau sama siapapun, mau dimanapun, dan sampai kapanpun itu nonton film yang satu ini nggak bakal mengecewakan, men. Mau sampai ada taksi terbang di IKN pun ya, orang yang nonton di taksi terbang, nonton Wizard of Oz ini pasti masih bisa melongo nonton film ini. Gila. Jadi memang keren banget. Kalau kalian belum nonton ya di Google TV. Jangan lupa, jangan nonton bajakan. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film yang satu ini, kalian tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa ya tulis di kolom komentar juga. Abis ini mau bahas segmen Old But Goldnya film apa lagi. Kalau bisa sih di bawah tahun 1990-an ya, di bawahnya lagi lah, biar lebih jadul, lebih gold lagi. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.